Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang judulnya A Shop for Killers. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Episode di drama ini dibuka dengan pengumuman pelatihan senjata di sebuah kota kecil gitu. Tempat itu kelihatannya sangat kosong dan seperti nggak ada penghuni. Ada sekelompok pria terlihat berjalan menyusuri ladang dengan membawa senjata. Sementara ada seseorang mengawasi sebuah rumah dengan sniper juga. Mungkin ada target kali ya yang sedang diincar. Jelas bahwa ada target yang sangat diminati oleh semua orang. Dan target itu ternyata adalah Jong Jian. Karena peluru yang ditembakkan nyaris mengenai Jian, tapi peluru itu mengenai foto keluarganya. Jian juga melihat ada seorang pria yang terlihat seperti tergeletak di dalam rumahnya. Dan juga seorang wanita yang terluka tangannya. Kita masih belum mengetahui identitas siapa pria dan wanita itu. Saat Jian mencoba untuk fokus, dia teringat nasihat dari pamannya Jiman tentang bagaimana memanfaatkan titik buta demi keselamatannya. Jadi, Jian memikat si penembak supaya penembak itu menembak ke arah yang tidak terjangkau, sehingga Jian bisa pergi untuk mengambil senjatanya. Jian akhirnya berhasil, dan dia mendorong sofa untuk menemukan pistol yang terjatuh di bawah sofa itu. Namun, ketika Jian membalikkan sofa itu, ternyata di bawah sofa itu ada sniper yang merupakan senjata jarak jauh. Tentu saja, Jian menggunakan sniper itu untuk menembak jatuh si pembunuh. Kemudian cerita di drama ini beralih ke waktu sebelum kejadian, ketika Jian ditangkap oleh polisi karena telah menyerang seorang pria yang mencoba menyusup ke dalam kamar mandi wanita. Polisi meminta Jian agar dia menelepon walinya. Dan Jian menelepon pamannya yang bernama Jong Jinman. Tapi yang angkat ponsel Jinman adalah seorang polisi yang ngabarin kalau Jinman udah meninggal dong. Jian langsung terdiam membatu saking kaget mendengar berita itu. Saat perjalanan balik ke rumahnya, Jian jadi mengingat masa-masa saat bersama dengan pamannya Jinman, yaitu ketika saat Jian pindahan. Keputusan gila Jinman, karena pamannya itu membeli lemari besi, kalau-kalau katanya ada baku tembak. Jadi, Jian bisa ngumpet dalam lemari itu. Dan bagaimana Jinman menghajar bos Jian yang semena-mena kepada para pekerja. Sehingga bosnya itu balikin duit yang dia tilep dari semua pekerjanya. Terus, pesan terakhir Jinman adalah dia menyuruh Jian untuk mengingat nomor ID pelajarnya. Mungkin Jinman mau menggunakan itu untuk membuat password kali ya. Dan saat di taksi, ternyata supir taksi itu mengenali Jian. Karena si supir itu ternyata adalah temannya Jinman saat SMP dan SMA. Si supir taksi itu juga menanyakan kabarnya Jinman. Namun, Jian akhirnya memberitahukan kalau Jinman sudah meninggal. Hal itu membuat si supir taksi kaget, sampai dia menghentikan taksinya. Supir taksi itu juga memberikan kartu namanya kepada Jian, untuk membantunya kalau Jian perlu bantuan. Saat mengidentifikasi jenazah Jinman, Jian merasa aneh kalau Jinman bunuh diri dengan cara menyayat lehernya sendiri. Tapi dengan semua bukti yang ada, polisi menutup kasus ini sebagai bunuh diri. Jian juga melihat tato misterius yang tulisannya Murder Help pada lengan Jinman yang membuat Jian semakin penasaran. Dia merasa kok kayaknya pamannya nggak pernah punya tato itu sebelumnya atau punya. Jian kelihatan kebingungan dengan semua hal yang terjadi ini. Jian pulang ke rumah, tapi dia tidak berani masuk ke dalam rumah. Lalu, Bae Jungmin mampir dan membantu Jian untuk menemukan foto untuk pemakaman pamannya. Jongmin juga bilang kalau dia telah membantu pamannya dengan situs penjualan selang agrikulturnya. Mungkin semacam alat pertanian kali ya, karena nomor kontak Jongmin ada di riwayat panggilan terakhir pamannya. Jadi, Jongmin adalah orang pertama yang dikabari polisi tentang kematian Jinman. Ketika di pemakaman, Jian melihat ada bunga papan misterius dari kamera Lee Yong-han. Pemakaman juga dibantu oleh supir taksi yang mengaku teman Jinman saat tadi mengantarkan Jian untuk identifikasi jenazah. Dan di luar pemakaman, ada seseorang memakai jas hujan yang kemudian dia berkata, "Jadi begini ya akhir hidupmu Jinman, sampai ketemu di neraka." Kita belum mengetahui siapa orang ini. Sedangkan di rumah, Jongmin menemukan ponsel saat sedang membereskan kamar mandi. Kembali lagi ke pemakaman. Di sana, beberapa pria malahan menggosipin Jinman tentang apa kerjaannya dan sebagainya yang gak enak didengar deh. Tapi, supir taksi langsung menyelak mereka dan berkata kalau Jinman tuh pernah menolong kehidupan si supir taksi saat keluarganya memutuskan untuk bunuh diri massal. Terlihat jelas kalau si supir taksi ini memiliki hutang budi kepada Jinman, sehingga dia membela Jinman.
Setelah hari yang agak brutal, Jian jadi tenggelam dalam kenangan di rumahnya yang sekarang kerasa hampa. Dan akhirnya putus asa saat dia mendapati dirinya sekarang sendirian. Jongmin tiba-tiba masuk dan Jian sambil menangis meminta Jongmin untuk tinggal sebentar. Setelah beristirahat sebentar, Jongmin menyerahkan ponsel yang dia temukan di kamar mandi. Dan Jian kaget banget saat melihat kalau pamannya memiliki 18,7 miliar won di rekeningnya. Mendengar itu, Jongmin pun juga terkejut. Jian langsung bilang ke Jongmin, "Mana WhatsApp selang yang paman suruh buat? Coba lihat dong." Setelah melihat websitenya, mereka juga jadi curiga. Lalu, Jongmin menggunakan keahliannya untuk menemukan situs web yang sebenarnya. Ternyata, situs web selang itu cuma kedok aja. Situs web yang sebenarnya itu namanya Murder Help, situs yang sama dengan tato Jinman. Mereka juga jadi tahu kalau sebenarnya itu situs ilegal, karena situs itu menjual senjata. Mereka pun jadi bingung. Ternyata selama ini Jinman menjual senjata ilegal. Dan saat itu, mereka tiba-tiba mendapat pesan teks di situs web yang menanyakan tentang pengiriman. Dan ketika Jian membalas kalau toko akan ditutup, dibalas lagi sama si pembeli dengan pertanyaan, "Apakah Jinman sudah mati?" Kalau gitu, hari ini Jian yang mati. Terkejutlah mereka berdua dan langsung menutup situs web tersebut. Tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba seseorang membunyikan bel pintu. Ternyata, orang yang membel pintu adalah seorang wanita yang bernama Minye yang maksa untuk masuk ke dalam rumah. Minye mengedor-gedor pintu rumah Jian, sementara Jian mendapat pesan yang menyuruhnya bersembunyi dan mengatakan akan membunuh Jian. Kita dibawa kembali ke masa ketika Jian berusia 7 tahun, saat Jinman makan bersama dengan ibunya, saudara laki-lakinya, iparnya, dan Jian. Dan saat makan, Jinman meminta Jian untuk mengingat namanya. Balik lagi ke waktu sekarang, saat Minye bersiap-siap untuk menembak. Setelah itu, kita kembali lagi nih ke waktu saat pemakaman nenek Jian. Lee Sung-jo tiba di rumah duka untuk memberi hormat dan menanyakan perihal Jinman. Dia mengaku sebagai teman Jinman. Di rumah, Jian berbicara dengan Jinman tentang kematian. Dan Jinman bilang kalau nggak usah takut akan kematian, karena semua orang akan meninggal pada akhirnya. Saat itu, Jinman mendapat panggilan telepon misterius dan bergegas ke rumah duka. Tapi sebelumnya, Jinman meminta Jian untuk tinggal di rumah dan memberikan teka-teki kalau ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Kalau orang itu berhasil menjawab teka-teki itu, barulah Jian boleh membuka pintunya. Karena kalau ada orang yang bisa berhasil menjawab teka-teki itu berarti dia adalah temannya Jinman. Sayangnya, seorang pembunuh berhasil membobol pintu rumah Jian. Namun, sebelum pembunuh itu dapat melakukan apapun, seorang pria menariknya keluar dan menyingkirkan pembunuh itu. Setelah berhasil menyingkirkan pembunuh, pria itu kemudian mendatangi Jian dan memberikan jawaban yang benar atas teka-teki Jian. Pria itu juga memperkenalkan diri sebagai teman dari paman Jian. Tapi saat itu, seorang pembunuh lain menuju ke rumah Jian. Pria itu kemudian meminta Jian untuk bersembunyi di kamarnya. Namun, naasnya, pria itu dibunuh oleh Sung-jo dan kawannya. Sung-jo kemudian mencari Jian, tapi ternyata Jian kabur dari rumah itu lewat jendela dan terjatuh di tumpukan sampah. Jian terus berlari sampai akhirnya tertabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit. Saat siuman, Jian mendengar kalau orang tuanya dibunuh di pemakaman neneknya dan pamannya pun menghilang. Jian yang masih kecil hanya bisa diam saja mendengar semua percakapan itu. Malam itu, para pembunuh menuju ke rumah sakit. Tapi untungnya Jian sudah melarikan diri sekali lagi dan bersembunyi di kamar mayat. Saat si pembunuh mengejarnya, Jian bersembunyi di dalam salah satu lemari mayat yang ternyata adalah lemari itu menyimpan mayat ibu Jian. Aduh, sedih banget ya. Saat si pembunuh hampir menemukan Jian, Jinman untungnya datang tepat waktu dan berhasil menemukan si pembunuh dan menyingkirkan para pembunuh itu. Jinman juga menemukan Jian kecil yang tertidur sambil memeluk ibunya yang sudah meninggal dan membawa Jian pergi. Ini benar-benar sedih banget loh. Sebulan kemudian mereka pindah ke tempat lain dan memulai untuk hidup baru. Tapi ternyata Jian menderita afasia. Afasia itu artinya nggak bisa berbicara dan amnesia disosiatif, yang artinya lupa ingatan sebagian. Mungkin itu akibat trauma kehilangan orang tuanya dan melarikan diri dari si pembunuh. Jinman merasa prihatin kepada Jian. Dia menampar dirinya sendiri dengan keras karena rasa bersalah atas perbuatannya terhadap keponakannya. Saat di sekolah juga, Jian dibully juga sama teman-temannya karena nggak bisa ngomong gitu.
tapi Jongmin membantu Jian. Meskipun kehidupan mereka berdua dimulai dengan awal yang sulit, mereka pada akhirnya menemukan ritme satu sama lain. Ketika Jinman mencoba agar Jian menjalani prosesnya sendiri, supaya Jian bisa mandiri, kuat, dan pelan-pelan sembuh. Suatu hari, teman-temannya mengurung Jian di gudang sekolah. Disitulah akhirnya Jian menemukan suaranya, setelah merasa takut oleh mimpi buruknya, dan berlari ke arah Jinman, sambil menangis bertanya kepadanya, kenapa Jinman gak segera kembali seperti yang dia janjikan? Jinman meminta maaf kepada Jian, karena terlambat kembali kepadanya. Dan keduanya makan bersama untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan hubungan mereka berdua yang sudah kembali membaik. Setelah melihat kilas balik yang super sedih, kita balik lagi ke masa sekarang ya sahabat tonton. Minye gedor-gedor pintu, dan mereka berdua terlibat percakapan yang menegangkan. Minye pada akhirnya pergi tiba-tiba. Terus Jian terima pesan lagi, yang berbunyi, jangan sampai orang lain membunuhmu, karena aku yang akan membunuhmu. Jongmin menelusuri situs web Jinman dan memberitahu Jian kalau yang berbelanja situs itu tuh ada kodenya sendiri. Kode merah adalah orang yang membeli senjata untuk membunuh orang. Kode ungu adalah untuk mata-mata. Kode kuning adalah untuk kru pembersih. Sedangkan kode hijau adalah kode untuk orang yang tidak boleh diserang. Dan ini melambangkan Jong Jinman dan Jong Jian. Namun, sebelum mereka mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi, tiba-tiba rumah Jian diserang. Untungnya bagi mereka, semua kaca adalah anti peluru. Jadi mereka aman di dalam rumah untuk sementara waktu. Sampai drone mulai melemparkan bom ke kaca. Karena itu jendela-jendela jadi hancur. Dan drone menyerbu masuk ke dalam rumah, menembaki mereka. Saat Jongmin berlindung di dalam lemari anti peluru, Jian menjatuhkan drone dengan ketapel. Jian berhasil menyelamatkan Jongmin dari kematian brutal. Kita kemudian dibawa untuk melihat sekelompok orang. Di antaranya ada Lee Sung-jo. Dan dari percakapan mereka, jelas sekali ada konspirasi untuk membunuh Jinman dan Jian. Sung-jo juga berkata, kalau jika ada yang bisa membunuh Jian, maka akan diberikan bonus yang besar. Di awal cerita, kita dibawa balik saat Jian berumur 17 tahun nih sahabat nonton. Saat itu, Jian bingung karena pamannya tiba-tiba memanggil orang untuk memperbaiki rumah mereka. Karena dibutuhkan waktu 2 minggu untuk merenovasi rumah mereka, Jinman mengajak Jian untuk melakukan perjalanan ke Gunung Jirisan. Namun, setelah saat mereka tiba di Jirisan, Jinman mengalami demam yang parah. Jian kesel deh, karena pamannya aneh-aneh aja sih. Kenapa malahan ke gunung? Bukannya ke hotel aja gitu kan? Tapi Jinman bilang, udah, daripada nyalain dia, kamu cari solusi. Jinman kemudian meminta Jian untuk berjalan beberapa kilometer untuk menemukan telepon darurat. Karena di tempat mereka tidak ada sinyal. Dan Jian mau nggak mau setuju untuk pergi. Tapi, sebelumnya Jinman memberi Jian ketapel. Takut-takut ada binatang buas di jalan atau hal berbahaya lainnya. Dan setelah Jian pergi, kita jadi ngerti kalau ini semua adalah rencana Jinman untuk membuat keponakannya pergi dari sana. Dan Jinman berbicara kepada seseorang yang bernama Pasin. Jinman menginfokan kalau obatnya sangat bagus dan menginfokan kalau Jian sudah turun dan biar Jian untuk mengambil keputusan. Di hutan, saat Jian menemukan telepon darurat, Jian bertemu dengan sekelompok anjing yang sedang makan daging dan teringat akan trauma masa kecilnya. Jian menggunakan batu di dekatnya untuk menyingkirkan salah satu anjing. Pada akhirnya, Jian menghadapi traumanya karena mengingat kata-kata pamannya. Tidak lama kemudian, Jinman menembakkan pistol untuk membuat anjing-anjing lainnya pergi. Saat perjalanan pulang di mobil, Jian ngeledek pamannya. Pamannya, kamu punya pistol, tapi kok malahan memberikan ketapel ke keponakannya coba? Terus Jinman jawab, ya soalnya kamu kan nggak bisa menembak. Dan keesokannya, Jinman akhirnya mengajarkan keponakannya itu untuk menggunakan pistol. Tapi sebelumnya Jinman memperingatkan kalau senjata adalah pedang bermata dua, dan dia harus selalu berhati-hati dengan senjata. Saat ini, Jungmin dan Jian keluar dari ruangan dengan pintu lemari anti peluru untuk melindungi mereka dari tembakan. Tapi drone itu malahan memasang bom di pintu anti peluru mereka, yang membuat Jian dan Jungmin mental terlempar. Tepat ketika mereka berdua yakin bahwa mereka akan segera mati, Minye menembak drone itu dan mereka selamat. Tapi saat Jungmin mau kabur, Minye langsung menjatuhkan Jungmin dan seperti memeriksanya serta menyuntikkan sesuatu kepada Jungmin. Setelah melihat Jungmin tergeletak, Jian menyerang Minye dengan ketapel, dan mereka sempat bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, Minye berhasil mengidentifikasi Jian dengan jamnya, dan menunjukkan kalau Jian memiliki kode hijau, yang artinya tidak boleh diserang.
Saat Minye hendak menjelaskan secara detail mengapa dia ada di sana, peluru lain menghujani mereka. Dan kali ini, Sungjo dan temannya yang melakukan hal ini. Minye menyelamatkan Jian dan memberitahunya tentang kode di lengannya dan bagaimana orang-orang pamannya selalu melindungi Jian selama ini. Setiap kali dia memanggil nama Zhong Jinman 3 kali. Sementara itu, Sungjo dan timnya mulai bergerak untuk membunuh Jian. Minye kemudian melemparkan gas asap untuk mengulur waktu. Dan oleh karena itu, Sungjo jadi berpikir kalau sepertinya ada seseorang yang membantu Jian nih. Setelah itu, Sungjo mengirimkan drone lagi untuk masuk ke dalam rumah Jian. Dan Minye berhasil menjatuhkan drone itu. Tapi Sungjo tahu kalau ternyata yang membantu Jian adalah Minye. Dan kemudian langsung menembak Minye. Dan Minye pun terluka di bagian lengannya. Lalu seperti yang kita tahu, peristiwa dari episode pertama terjadi sekali lagi. Kemudian Jian menemukan senapan sniper dan dia menembak Sungjo. Walaupun gak kena, tapi Sungjo jadi sadar kalau Jian bukan lawan yang lemah. Minye tahu kalau pembunuh yang lain sudah menggerebek rumah Jian. Maka Minye meminta Jian untuk pergi ke gudang. Dan di bawah meja kerja Jinman ada pintu menuju madhab. Sementara itu, Minye yang akan melindungi Jian sesuai dengan janjinya kepada Jinman. Saat mereka berdua berjalan menuju gudang, Minye menyerang Sungjo dan menembaknya. Namun, peluru tersebut membunuh supirnya, membuat Sungjo terkejut. Jian dan Jongmin berhasil berjalan ke dalam gudang dan mencoba untuk memecahkan kodenya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, tapi gagal, dia teringat nomor ID pelajarnya dan pamannya yang menyuruh Jian untuk mengingatnya. Dan ternyata itulah kodenya. Setelah berhasil memasukkan kode, lift membawa mereka ke ruang bawah tanah, dan mereka berdua tercengang karena melihat banyak banget senjata disimpan tepat di bawah rumah Jian dong selama ini. Namun, keheranan mereka hilang seketika ketika seorang pria memakai topeng menodongkan pistol ke arah mereka, menyapa Jian dan menyebut dirinya sebagai brother. Anak buah Sungjo masuk ke dalam gudang, dan Minye melihatnya dari jauh. Dari luar, kita mendengar suara tembakan, namun kita belum mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam gudang. Kita mulai balik ke masa lalu lagi, di malam saat pemakaman Ibu Jinman. Jinman mendapatkan panggilan telepon dan segera bergegas keluar rumah meninggalkan Jian di rumah sendirian. Dan dalam perjalanan ke pemakaman ibunya, Jinman diserang oleh sekelompok pembunuh yang memiliki hubungan dengan masa lalunya dalam kasus di pengadilan. Balik lagi ke saat ini, seseorang mematikan lampu gudang, dan Minye mulai memburu para pembunuh dalam kegelapan. Setelah rangkaian pertarungan yang panjang, Minye akhirnya berhasil mengalahkan semua orang satu persatu. Sementara itu, Jian dan Jungmin bertemu dengan brother yang meminta Jian untuk memborgol Jungmin. Namun, Jian malahan menyerang si brother. Setelah melepas topengnya brother, Jian kembali memikirkan masa lalunya, yaitu saat dia pacaran dengan seseorang. Dan bagaimana Jian gak berhasil mendapatkan ciuman pertamanya berkat ketegasan pamannya. Dan dari saat itulah, Jian jadi putus dengan pacarnya saat itu. Saat pulang ke rumah, Jian berdiskusi dari hati ke hati dengan pamannya, karena Jian merasa pamannya super overprotective. Jian juga mengutarakan seputar perasaannya yang merasa seperti terkurung di rumah. Jinman menjawab, Jian boleh kok pindah dari rumah itu pada hari di mana Jian bisa memukul wajah pamannya. Maka dimulailah Jian untuk mencoba memukul Jinman. Namun tidak cukup cepat untuk mendaratkan pukulannya ke muka Jinman. Jian akhirnya meminta Pasin untuk mengajarinya Muay Thai. Tapi tentunya Pasin meminta bayaran, dan mereka akhirnya sepakat. Pasin terus mengajari Jian. Tak lupa juga, Jian selalu mencoba berusaha mencari celah untuk memukul pamannya. Setelah beberapa bulan, Jian menjadi cukup baik dengan bela dirinya. Sampai suatu hari, Jian melihat temannya seperti akan dilecehkan oleh beberapa pria. Jian menyerang para pria itu. Dan di akhir, Jinman datang menolong Jian. Temannya pun kembali dengan membawa polisi. Saat ingin melapor tentang kemajuan dirinya, Jian mencoba untuk menemui Pasin. Tapi sayangnya, di malam itu juga Jian mengetahui kalau Pasin kabur membawa uang orang lain. Tapi Pasin meninggalkan surat untuk Jian dan berkata kalau dia bukan lagi siput, alias udah oke untuk bela diri. Kita balik lagi di waktu sekarang. Jian dan Jungmin mendapati kalau di tempat itu banyak CCTV yang mengawasi Jian. Bahkan sampai di kamar mandi dong. Ya Jian marah besar sambil mengarahkan pistol ke brother. Tapi brother bilang, kalau kita nggak punya banyak waktu loh, karena Minye lagi dalam masalah. Kita harus keluar untuk memberi Minye peluru dan obat. Jian mencoba mencari tahu lebih banyak dari brother, tapi Jungmin malahan menginterupsi perkataan brother dan mengajukan diri untuk memecahkan sistem toko online shop Jinman. Wah, jangan-jangan Jungmin jahat nih sahabat nonton.
Tapi brother berhasil melepaskan borgolnya dan kabur. Sebelum kabur, brother bilang kalau jangan percaya sama Jungmin. Akhirnya, brother mengurung Jian di ruangan bawah tanah dan mematikan lampu. Brother kemudian mengejar Jungmin dan memborgolnya. Setelah itu, brother mulai berbicara dengan Jian melalui video. Brother kemudian membaca sebuah buku petunjuk seperti melakukan serah terima toko online Murder Hub kepada Jian. Dan Jian pun setuju. Jian meminta brother untuk melepaskannya, dan brother setuju. Setelah melepaskan Jian, brother juga bilang bahwa Jinman yang merencanakan ini semua karena Jinman tahu bahwa ia akan mati dan Murder Hub akan diserang. Jian tapi langsung mengambil pistol brother dan menyuruhnya untuk melepaskan Jungmin. Tapi brother bilang dia nggak bisa melepaskan Jungmin karena Jinman meninggal karena Jungmin. Ya, tapi Jian tetap aja ngelepasin Jungmin dong. Saat itu, Jungmin membela diri dengan segala macam lah kalau bukan dia yang nyebabin Jinman meninggal. Tapi brother bilang, kalau nggak percaya, coba deh kamu nonton CCTV nomor 0404. Tapi saat mau membuka video itu, Jungmin teriak, bilang jangan dibuka Jian. Siapa tahu itu sebuah sistem. Nanti kita bisa mati di sini. Kamu inget nggak dulu waktu kamu dikurung di basement sekolah? Aku loh yang kasih tahu paman kamu. Aku yang nolong kamu. Saat mendengar dari kedua belah pihak, Jian mencoba memahami siapa di antara mereka yang harus dipercaya. Terus Jian jadi ingat kata-kata pamannya tentang mengambil tanggung jawab atas apapun pilihan yang Jian ambil. Jian kemudian meminta brother untuk pergi keluar dengan membawa peluru dan obat untuk Minye. Dan sebelum brother pergi, dia menyarankan Jian dalam kondisi apapun jangan pernah keluar dari pusat pembelanjaan. Dan saat Jian melepaskan Jungmin, Jungmin memeluknya dan mengatakan ke Jian kalau memang benar dia yang memberitahu paman Jian kalau dia dikurung di basement sekolah. Tapi Jungmin jugalah yang mengurung Jian di basement sekolah itu dong dan langsung menyuntik Jian dengan sesuatu dari belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kan? Bener kan? Jahat itu Jungmin. Jian jadi agak teler akibat suntikan itu dan dia bertanya, sebenarnya siapa kamu Jungmin? Sementara itu, Sungjo dan timnya mengeluarkan senjata baru mereka. Sekarang kita melihat Jungmin mendatangi Jinman dan berharap bisa dipekerjakan untuk pekerjaan paruh waktu di tempat Jinman. Kemudian kita bergeser kembali ke masa sekarang ketika Jungmin menyandara Jian. Jungmin juga menerima perintah untuk membunuh Jian. Di sana, Jian mulai mencoba untuk mengalihkan perhatian Jungmin. Adegan lalu berpindah ketika Jungmin mendiskusikan situs Murder Hub dengan temannya. Rupanya, Jungmin baru saja keluar dari militer. Temannya merasa tidak ada gunanya memikirkan situs tersebut. Namun, Jungmin terus bertanya tentang situs yang dianggapnya mencurigakan. Ketika mereka masuk ke dalam apartemen, ternyata ada dua pria, dan mereka adalah anak buah Babylon. Anak buah mereka menyerang Jungmin dan temannya, meminta Jungmin untuk meretas Murder Hub. Jungmin berhasil menemukan alamat IP Murder Hub, sehingga mereka membunuh teman Jungmin. Tapi Jungmin tuh nggak menunjukkan perasaan berduka gitu loh saat temannya meninggal. Kembali ke masa sekarang, Jungmin mengakui kalau dia memang berbeda dari orang biasa. Mungkin maksudnya psikopat gitu ya. Terus Jungmin mulai mengingat lebih jauh tindakannya yang menyebabkan kematian Jinman. Di masa lalu, Jungmin terus bekerja paruh waktu dengan Jinman dan menjadi mata-mata Babylon dengan kamera tersembunyi. Saat itu, Jinman meminta tolong agar Jungmin menolongnya memperbaiki komputer Jinman. Saat memperbaiki komputer Jinman, Jinman bertanya tentang persahabatan Jungmin dengan Jian. Karena Jinman mengingat kalau Jian tidak punya teman ketika dia kecil. Dan ketika Jungmin mengungkit masalah tentang Jian dulu dikurung, segera Jinman pergi untuk beres-beres. Dan di sanalah Jungmin berhasil meretas situs web Jinman. Namun dia tertangkap kamera Jinman yang dilihat oleh brother. Akhirnya, Jungmin menunjukkan rekaman CCTV folder 0404 kepada Jian pada hari Jinman meninggal. Rekaman itu dimulai dari Jinman yang menangkap Jungmin. Setelah itu, Jinman masuk ke kamar mandi. Tetapi tiba-tiba kamera rekamannya mati. Kemudian Jungmin mengeluarkan pena rekamannya. Di saat itu kita melihat Jinman mengikat Jungmin dan mengancam Jungmin. Kita jadi tahu juga kalau ternyata Babylon yang adalah atasan Jungmin berkata kalau mereka telah menculik Jian dan mengancam agar Jinman menuruti Babylon. Jinman menurutinya dan mengancam Jungmin agar Babylon menepati janjinya untuk melepaskan Jian. Setelah itu Jinman masuk ke kamar mandi. Saat Jungmin berhasil melepaskan diri dari ikatan,
dia selanjutnya mendokumentasikan Jinman yang mati di bak mandi. Dan kembali ke masa sekarang, Jian menyaksikan semua ini di depan matanya dan menjadi putus asa. Namun, Jian bilang kalau Jungmin tuh cuma diperalat aja sama Babylon. Dan Jian juga bilang kalau pamannya akan mempekerjakan lebih banyak orang untuk menyelamatkan Jian karena Jian berkode hijau. Jungmin mulai marah mendengar kata-kata Jian dan kemudian menembak Jian ketika Jian mulai berusaha melepaskan diri. Menggunakan pengetahuan dari pamannya, Jian mengambil bahan yang bisa dia gunakan untuk menjebak Jungmin. Sementara itu, Sungjo diminta agar tidak membunuh Jian karena mereka membutuhkan Jian untuk pengenalan wajah. Di tempat lain, Jungmin tidak menyadari rencana Jian. Lalu, Jian berhasil menjebak Jungmin dan menggantung Jungmin terbalik. Lalu, Jian menghajarnya sampai pingsan. Saat bawahan Babylon bersiap untuk menyerang rumah Jinman menggunakan senjata mesin yang canggih, Minye dan Brother menyerang balik mereka menggunakan senjata yang Jinman sembunyikan di rumahnya. Lalu mereka menutup rumah tersebut dengan menggunakan penutup yang kuat. Tapi senjata canggih berhasil menghalangi penutupan rumah. Dengan memanfaatkan ruang yang tersisa, para pembunuh mulai memasuki rumah. Pada saat yang sama, Jinman meninggalkan Jian dengan dua pilihan dalam buku panduan Mother Help. Pilihan pertama, Jian bisa melarikan diri dari pintu belakang dan memulai hidup baru. Atau pilihan kedua, melindungi tempat itu dan orang-orang yang telah berjuang untuknya. Kembali ke Minye dan Brother. Untungnya, Minye berhasil membunuh sebagian besar dari para pembunuh itu. Dan Jian akhirnya memilih pilihan kedua. Dia juga bergabung dengan Brother dan Minye. Meski salah satu pembunuh selamat dan menyerang Jian, Pasin datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Jian. Pasin lalu meminta Jian untuk bersiap melawan Bell yang telah membunuh kedua orang tuanya. Sementara itu, Bell berdiri di depan layar yang dipenuhi kamera CCTV yang berisi rekaman rumah Jinman. Sekarang kita melihat latar belakang Jinman 14 tahun yang lalu. Baik Jinman dan Bell bekerja sebagai tentara bayaran Babel. Bahkan Sungjo, Pasin, dan pemeran lain yang sebelumnya muncul bekerja dengan mereka sebagai rekan kerja. Meski operasi pertama mereka berhasil dan mereka merayakan kemenangannya, Bell tidak dapat ditemukan. Baik Bell dan tim Sungjo tidak pernah kembali ke camp. Di tempat lain, Bell ada di ruangan, di mana dia melihat dua warga sipil, sepasang suami istri, memintanya untuk menyelamatkan putra mereka. Namun, Bell malah menembak pasutri itu. Seorang rekan yang pergi mencari Bell memergoki Bell melakukan aksi tersebut. Dan saat Sungjo memasuki ruangan, Sungjo malahan menembak rekannya itu. Jinman yang sedang mencari mereka akhirnya menemukan mereka dan menanyakan tentang rekan mereka yang telah meninggal. Dan tentu saja, Sungjo berbohong. Namun, ketika seorang anak muncul sambil memegang senjata, Bell langsung menembak dan membunuh anak itu. Lalu berkata, kalau tidak boleh, ada saksi mata. Sekarang kita melihat sebuah persidangan di mana Bell sedang diadili karena dituduh membunuh 9 warga sipil. Namun, Sungjo dan Jinman bersaksi mendukung Bell. Mereka mengaku tidak melihat Bell membunuh warga sipil, sehingga pada akhirnya Bell dibebaskan. Setelah itu, Jinman meminta kepada pimpinannya Lee Yong-han untuk tidak mengikutsertakan Bell dalam operasi selanjutnya. Saat perjalanan pulang setelah menyelesaikan misi, di pesawat, karena dipicu oleh tindakan Sungjo, Sungjo dan Pasin terlibat pertengkaran. Tapi ketika Bell menyuruh Sungjo untuk berhenti, Sungjo langsung menurutinya. Ketika Jinman meminta Yong-han untuk menghormati permintaannya agar nggak setim lagi sama Bell, Yong-han mengatakan bahwa atasan mereka yang paling tinggi menginginkan Jinman dan Bell untuk bekerja sama. Operasi kedua mengharuskan kelompok tersebut membawa pemasok obat terbesar ke Tiongkok dari Laos. Sebelum kelompok tersebut memulai operasi, Jinman memperingatkan Bell untuk tidak mengulangi perilakunya dan menyerahkan warga sipil yang tak bersenjata ke polisi. Meski Bell setuju, tapi dalam prosesnya, Bell tetap saja membunuh warga sipil. Sementara itu, Jinman dan Pasin berhasil menyelesaikan misi dan mencari anggota kelompok lainnya. Gak sampai di sana, Bell ngebom beberapa wanita yang adalah warga sipil di sebuah kamar yang telah ditemukan oleh Sungjo. Jinman kemudian mengetahui kalau Bell telah membunuh lebih banyak warga sipil. Jinman menjadi sangat marah dengan kelakuan bejat Bell. Jinman berjanji akan melaporkan Bell ke tim inspeksi. Jinman memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan pengeboman gedung dan pergi. Ketika sedang memasang bom, Jinman menemukan seorang wanita. Dialah Minye. Dan setelah menyuruh timnya pergi, dia kembali lagi ke gedung untuk menyelamatkan Minye.
Ketika bom terus berdetak, keduanya berusaha untuk melarikan diri. Namun, Bell menemukan Jinman yang berusaha menyelamatkan Minye. Mereka pun saling tembak. Jinman kemudian membawa Minye ke tempat aman sebelum dia berhadapan dengan Bell. Bell juga mengatakan kalau dia suka membunuh orang demi uang dan tidak peduli apakah mereka sekutu apa musuh. Keduanya kemudian terlibat perkelahian brutal. Bell terluka dan hampir membunuh Jinman. Tapi untungnya Minye berhasil menolong Jinman dengan menembak mata Bell. Saat sedang sekarat, Bell mengancam akan membunuh keluarga dan semua orang yang terdekat dengan Jinman jika dia tidak membunuhnya saat itu. Tapi karena bom terus berdetak, Jinman tidak berhasil membunuh Bell dan pergi dari sana bersama Minye tepat pada saat bom akan meledak. Saat diinterogasi, Jinman menganggap Bell sudah mati. Jinman mengarang cerita tentang bagaimana Bell menyelamatkannya selama operasi dan mengorbankan dirinya dan tidak berhasil keluar tepat pada saat bom akan meledak. Jinman meminta beristirahat dari operasi dan pulang. Namun, Yonghan meminta seseorang untuk membuntuti Jinman. Tim berduka atas kematian Bell dengan cara membakar barang-barangnya. Di sana juga Jinman berpamitan dengan anggota timnya. Saat di halte bus, Jinman menyadari kalau sepertinya dia dibuntuti. Tapi pada akhirnya Jinman sampai di rumah dan bertemu dengan keluarganya, termasuk keponakannya Jian. Di tempat lain, saat Sunjo sedang latihan menembak, Sunjo tiba-tiba dihampiri oleh seseorang pria, dan itulah kembalinya Bell. Awal cerita kali ini diperlihatkan dengan 3 pria Jepang menerima sebuah kotak besar dari Jinman. Mereka mengambil beberapa senjata dari kotak, dan kemudian menutupnya kembali. Paket tersebut ternyata berisi Minye yang ditemukan saat pria lain mencoba untuk membuka kotak itu. Minye menunjukin pesan dari Jinman kepada pria itu, yang berisi meminta si pria untuk menjaga Minye untuk sementara waktu. Sebuah kilas balik menunjukkan Jinman dan seluruh keluarganya mengambil foto keluarga. Adegan beralih ke rumah sakit, di mana ibu Jinman menyuruh Jinman untuk memeriksa saudaranya sesekali dan menghabiskan waktu bersama Jian juga. Di tempat lain, pria yang menjaga Minye dipanggil dengan sebutan Honda mengambil paket di depan pintu tokonya. Dia membuka paket itu dan kemudian mulai merakitnya. Ketika pria ini tiba-tiba melihat seseorang di pintu depan, dia mengambil senjatanya dan keluar. Tapi ternyata itu hanya Jinman, dan Minye sangat gembira melihat Jinman. Kemudian, saat Minye tertidur, para pria mendiskusikan tentang keberadaan Bell. Honda ternyata adalah seseorang yang bisu, meyakinkan Jinman bahwa Bell sudah mati. Honda kemudian menyarankan agar Jinman bekerja untuknya, karena Honda berencana untuk memperluas bisnis senjatanya menjadi pusat pembelanjaan online. Rupanya, adik laki-laki Honda jagoan komputer. Jinman juga terkejut mengetahui ketika Minye berhasil merakit senjata yang baru didapat Honda tadi. Padahal tidak ada orang yang mengajarkan Minye akan hal itu. Adegan beralih ke sebuah bangunan terbengkalai tempat Bell, Sunjo, dan prajurit lainnya sedang mendiskusikan cara membalas Jinman. Jungchol, salah satu prajurit, merasa tidak nyaman kalau harus menyerang keluarga Jinman. Sunjo dan Jungchol jadi berselisih paham. Di rumah sakit, ternyata Bell yang membunuh ibu Jinman dengan membekapnya menggunakan tangan. Kita kemudian melihat nih di pemakaman, kalau Jinman menyarankan untuk melakukan otopsi kepada ibunya, karena dia melihat kematian ibunya itu tidak wajar. Tapi hal itu tidak disetujui oleh kakaknya. Kakaknya menyuruh Jinman dan Jian untuk pulang ke rumah. Setelah mereka pergi, Sunjo datang ke pemakaman itu, dan sekelompok pria di dalam mobil memeriksa kamera CCTV saat Sunjo naik ke atas dan menghapus Sunjo dari CCTV. Sunjo datang untuk bertemu dengan kakak dan kakak ipar Jinman dan membawa mereka ke atap. Di atap, kakak dan ipar Jinman dibunuh dengan menyakitkan. Saat itulah Junchol menelepon Jinman dan memberitahunya perihal info bahwa Bell masih hidup dan sedang membalaskan dendamnya. Jinman langsung mengirim pesan kepada Honda agar Honda dapat melindungi Jian. Adik Honda pun mengeluh tentang dia pergi keluar terus. Tapi Honda berjanji akan kembali sebelum makan malam. Tapi kita tahu kan apa yang sebenarnya terjadi? Honda nggak bisa memenuhi janji kepada adiknya. Honda berhasil menyelamatkan Jian dari penyerang pertama, namun pada akhirnya kalah dalam pertarungannya dengan Sunjo, yang kemudian memotong tangan Honda. Sementara itu, Jinman sendiri berada di bawah hujan peluru yang dipimpin oleh Junchol dong. Tapi tentu saja, Jinman memiliki senapan mesin dan perisai anti peluru di dalam mobil yang membantunya untuk pergi. Di toko Honda, Minhye melihat dua pria menerobos masuk melalui kamera CCTV. Minhye kemudian menggunakan seember asam dan tembakan yang tepat sasaran untuk menyelamatkan dirinya. Minhye kemudian mengemas tas dan menekan tombol yang membakar seluruh tempat sebelum dia meninggalkan tempat itu. Sementara itu, ketika Pasin pulang dan mendapati pintu depannya tidak terkunci, di dalam ternyata ada Jinman yang berdarah dan lemah karena luka tembak.
Ketika Jinman bangun, Pasin pun bertanya mengapa dia mencoba untuk membunuh Bell. Jinman bilang itu untuk memperbaiki keadaan karena dialah yang berbohong di persidangan kemarin itu agar Bell bisa keluar dari penjara. Jinman merasa bersalah atas keputusannya saat itu, karena hal itu menyebabkan banyak orang tidak berdosa menjadi dibunuh. Pasin kemudian memberi Jinman pistol dengan isi 13 peluru. Saat Bell mulai menghukum salah satu anggota timnya, Yonghan muncul. Yonghan memberitahu Bell untuk berhenti di sini, dan berjanji kepadanya bahwa perusahaan yang akan mengurus Jinman. Di rumah sakit, Jian lari dari penyerangnya, dan bersembunyi di kamar mayat. Jinman datang menyerang orang-orang yang menunggu di dalam mobil, dan kemudian memasuki rumah sakit. Di tempat lain, Bell sedang mengemudi dan memberitahu Sungjo melalui telepon bahwa dirinya lah yang harus menghabisi Jinman. Jinman menangani para penyerang Jian dan akhirnya berhasil menjemput Jian. Di lorong, Jinman berhadapan dengan Bell. Untungnya, kerumunan pelayat lewat di antara mereka dan hasilnya bisa membiarkan Jinman lolos. Yonghan pulang ke rumah dan menemukan ternyata ada Jinman di sana. Jinman berpura-pura menjadi tamu Yonghan. Secara pribadi, Jinman memberitahu Yonghan bahwa dia bisa saja membunuh keluarganya, tetapi dia tidak melakukannya. Jinman kemudian menyuruh Yonghan untuk mengakhiri pertarungan di sini, dan Yonghan pun akhirnya menelpon Bell, menyuruhnya untuk berhenti juga. Tapi Bell menutup teleponnya dan hanya tertawa. Saat Jian tidur, Jinman berbicara dengan Pasin, mengatakan bahwa dia memerlukan rencana perlindungan jangka panjang. Hal berikut yang kita lihat adalah lapangan dengan desain rumah baru, di mana Jinman memberitahu Pasin bahwa mereka akan membangun pembelanjaan di basement rumah itu. Jinman juga menjemput saudara laki-laki Honda dan membawanya. Pasin juga mendekati Minye yang habis pulang kerja. Setelah Jian pindah, adik Honda yang dipanggil Brother pun bekerja untuk Jinman di gudang basement. Sementara Pasin melatih Minye untuk berlatih bela diri. Namun, Jinman terus bermimpi buruk tentang Bell. Suatu hari, Jinman mengajari Jian cara merakit dan menembakkan senjata. Kembali ke waktu sekarang, Sungjo memberi pengarahan kepada si kembar tentang apa yang menunggu mereka di rumah Jian. Sungjo memperingatkan mereka bahwa semua orang yang datang sebelum mereka sudah mati. Di dalam rumah, Pasin mengeluarkan peluru dari badan Minye. Kita diarahkan ke lubang di belakang mesin cuci yang mengarah ke sebuah lorong. Brother berada di ujung lorong, mengendus-endus dinding yang buntu. Dia mencium bau mesiu. Di lantai bawah, Jungmin masih tergantung terbalik. Minye dan Jian sedang berbicara. Lalu Pasin mengatakan kalau mereka harus pergi ke pusat perbelanjaan. Tapi Brother mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan itu. Di sisi lain, Jungmin sudah berhasil bebas dari ikatan dong. Brother kemudian bilang kalau Jinman sudah memasang jebakan peledak di pusat perbelanjaan. Jadi, ternyata perlu ada manajer di dalam pusat perbelanjaan setiap saat. Dan karena Jian meninggalkan pusat perbelanjaan tanpa pengawasan, protokol akan merestart dengan sendirinya. Artinya, semua fungsinya akan dimatikan. Dan mereka punya waktu 20 jam 30 menit untuk mencegah restart itu. Saat itulah Brother menyadari bahwa seseorang sedang mengakses ke server mereka. Jian membuat Pasin berjanji akan menjelaskan semuanya kepadanya nanti. Brother menyadari Jungmin lah yang sedang melakukan sesuatu di server mereka. Pada saat itu, robot anjing mulai bergerak dan menirukan suara bernada tinggi yang melukai mereka semua. Brother pun jatuh pingsan, dan Pasin menyuruh Jian untuk bersembunyi di lorong. Minye hendak menghancurkan anjing itu dengan senjata, tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam mobil itu ada si kembar dan Sungjo yang pergi keluar. Si kembar menembak Minye dan kemudian melawan Pasin. Sungjo memburu Jian, namun Brother mendorong Jian. Brother menyuruh Jian untuk lari. Jian berusaha untuk kabur, dan kemudian melihat Pasin dan Minye juga sedang bertarung. Dan di dalam, Sungjo menembak Brother beberapa kali. Jian berlari dari rumah ke gudang, dan Sungjo pun mengejarnya. Sungjo masuk ke dalam gudang, dan hendak melepas cincin dari salah satu jari mayat. Tapi saat itu tiba-tiba lampu menyala. Jian keluar, menodongkan pistol ke arahnya, menanyakan apakah dialah yang membunuh orang tuanya. Tapi sebuah suara mengalihkan perhatian mereka berdua, dan Sungjo melesat pergi ke lorong-lorong rak. Ternyata Jungmin keluar dari pusat perbelanjaan. Sungjo dengan begitu aja membunuh Jungmin, memakai kapaknya. Tapi kemudian Sungjo menyadari kalau mereka mungkin berada di dalam pihak yang sama. Jian masuk ke pusat perbelanjaan, dan Sungjo pun mengikutinya. Di lantai atas, salah satu dari si kembar menyerang Pasin, karena yang satu sudah meninggal. Sungjo memasang sesuatu di sekitar pusat perbelanjaan yang terhubung dengan sinar laser. Sungjo bisa melihat laser itu dengan bantuan kacamata khusus. Jian
Jian melewati salah satu dari sinar laser itu dan terjadi ledakan. Ledakan tersebut menyebabkan pistolnya terlepas dan dia terluka. Sementara itu, si kembar lainnya menyusuri jalan rahasia di belakang mesin cuci dan dengan paksa mencoba untuk membuka pintu di ujung jalan. Namun si kembar malahan mati karena ledakan yang sudah dipasang di tempat itu sebelumnya. Jian membalut lengannya yang terluka dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Di lantai atas, Brother sadar. Dia selamat berkat menggunakan rompi anti peluru. Di pusat perbelanjaan, Sungjo menjadi sedikit emosional saat melihat Jinman memasang slogan tim mereka di salah satu dinding. Sungjo mulai ngoceh-ngoceh soal slogan itu. Tapi Sungjo tiba-tiba mendengar suara. Dan itulah Jian ternyata sedang mengemudikan forklift untuk menabraknya. Memaksa Sungjo untuk melompat ke samping. Dan pada akhirnya memicu salah satu bahan peledaknya yang telah dipasang oleh Sungjo. Sungjo jatuh ke dalam genangan bensin yang telah dituangkan oleh Jian sebelumnya. Jian kemudian menembakkan peluru ke bensin itu, dan bensin itu menyala. Api membakar Sungjo. Namun, sayangnya, alat penyiram jadi terpicu dan memadamkan semua api. Sungjo bergegas untuk menyerang Jian, tapi Jian menembak kepala Sungjo tepat di tengah keningnya. Di atas, Pasin dan Minye pun selamat, walaupun mereka terluka parah. Kemudian Brother turun untuk mencari Jian. Brother mengembalikan pengaturan pusat perbelanjaan ke pengaturan semula. Di kamera satelit, mereka melihat lebih banyak orang berdatangan di dekat rumah. Memang benar, lebih banyak mobil ditempatkan di sekitar rumah, dan para pembunuh bersiap untuk menyerang rumah itu. Brother mengatakan kalau Babylon telah memasukkan mereka semua ke dalam daftar sasaran dengan imbalan uang yang sangat besar. Jadi, semua tentara bayarannya berusaha untuk menangkap mereka. Brother bertanya kepada Jian, apa yang akan dia lakukan? Jian kemudian menyuruh Brother untuk membuka kunci salah satu rak dan mengeluarkan kapak. Sekelompok pria Babylon memasuki gudang. Brother pun keluar dari pusat pembelanjaan mengenakan rompi yang dilengkapi bahan peledak dan membawa tas. Jian kemudian berbicara melalui intercom. Brother membuka tasnya dan memperlihatkan kepala Sungjo yang dipenggal oleh Jian. Dan Jian mengajukan tawaran kepada mereka semua. Jika mereka semua pergi, Jian berjanji akan memberi mereka jumlah hadiah yang Babylon janjikan, serta diskon di masa depan saat mereka berbelanja di Madrehab. Jika tidak, Jian akan membunuh mereka semua. Setelah berpikir panjang, para pembunuh menerima tawaran Jian. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan yang lebih baik jika bisnis ini berlanjut. Jadi mereka semua pun pergi. Pasin kembali dari ruang tamu ke kamar tidur, tapi melihat bahwa Minye sudah tidak bisa bergerak. Sementara itu, Jian mengambil pistol dan naik ke atas, mengamati rumahnya yang hancur. Tapi dia tidak dapat menemukan Pasin dan Minye dimanapun. Namun tidak lama, Jian melihat satu bus lagi datang mendekati rumahnya. Jian menghadapinya secara langsung, mengarahkan senjatanya ke sana. Supir bus tersebut ternyata adalah orang yang sama yang mengantarkan mereka semua ke pemakaman Jinman. Dia bilang kalau mereka bertugas untuk membersihkan kekacauan ini. Ternyata mereka merupakan kode kuning. Mereka semua membersihkan rumah dan gudang hingga pagi hari. Tiba-tiba ada taksi yang datang mendekat. Mereka semua bersiap-siap dengan senjata mereka. Tapi ternyata itu adalah dua pria dari pemakaman, teman lamanya Jinman. Salah satu dari mereka menarik keluar orang ketiga yang terluka dari kursi belakang. Dan itu tidak lain adalah Jinman. Sesuai tebakan teman nonton kamu, ternyata Jinman masih hidup. Bersandar kepada temannya, dia menatap Jian, yang balas menatap tak percaya. Jinman tersenyum di akhir A Shop for Killers. Ini adalah drama yang fantastis ya sahabat nonton. Walaupun kita semua udah menduga kalau Jinman masih hidup. Namun, eksekusi pengungkapannya cukup bagus ya. Secara keseluruhan, babak final berlangsung cepat dan dinamis. Semoga ada season 2 secepat mungkin ya sahabat nonton. Dan terima kasih kepada sahabat nonton yang sudah mengikuti drama ini dari awal sampai habis. Nantikan kami di drama berikutnya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.